Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali breaking news. Kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan Paramita Ningrum, pakar hubungan internasional yang merupakan pengajar hubungan internasional BINUS University. Selamat malam, Mbak Mita. Selamat malam, Mas. Ya, dengan Abraham Silaban di studio ya, Mbak Mita ya. Ya. Mbak Mita, saya langsung ke pertanyaan mengenai pengamanan yang terjadi pada hari ini. Disebutkan oleh rekan kami yang melaporkan dari London adalah pengamanan yang terketat sepanjang bahkan setelah Perang Dunia Kedua di London, di kota London, kaitannya dengan pemakaman Ratu Elizabeth II. Apakah ini menandai sosok betapa berpengaruhnya almarhum? Iya, kalau yang dari saya perhatikan selama beberapa hari terakhir ini ya, pemberitaan mengenai almarhum Ratu Elizabeth, kemudian tadi juga disampaikan bagaimana dalam hal ini pemerintah Inggris itu memperlakukan peristiwa ini, itu menandakan bahwa mereka tetap menempatkan peran keluarga kerajaan itu penting gitu, bagi Inggris gitu kan. Dan oleh karena itu tadi dikatakan pengamanannya ketat, kemudian juga dibuat sedemikian rupa supaya memang tetap terlihat bahwa Ratu itu adalah sosok yang memang benar-benar agung pemimpin di mata mereka. Namun juga diperlihatkan bahwa dengan pengamanan seketat itu juga berusaha untuk supaya tidak ada kemungkinan ancaman-ancaman yang dianggap membahayakan selain proses itu sendiri, dan juga nantinya akan mengganggu stabilitas dari negara itu pasca meninggalnya Ratu Elizabeth. Jadi tadi kan juga kemudian dikatakan ada orang yang melempar bunga ke arah coffin-nya itu, ya itu tanda simpati, tapi kan kalau ternyata tiba-tiba itu yang dilempar adalah benda berbahaya, itu kan kita juga harus waspada gitu kan. Jadi yang ditujukan oleh pemerintah Inggris dalam hal ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu prosesi itu dan juga mengganggu stabilitas negara secara keseluruhan. Kira-kira gitu. Oke. 70 tahun berkuasa Ratu Elizabeth II, setidaknya ini mengukir sejarah di kerajaan Britania Raya. Tapi pengaruhnya nampaknya tidak hanya di Britania Raya, pengaruhnya juga mendunia. Ya. Apa yang Anda ingin telaah dari sosok beliau? Selama 70 tahun memerintah, Ratu Elizabeth ini sudah membangun citra negara Inggris yang relatif baik ya. Karena pada saat beliau dinobatkan sebagai ratu itu kan tahun 50-an, di mana dunia itu baru saja mengalami Perang Dunia Kedua yang besar dampaknya. Jadi walaupun dalam hal ini Inggris juga tidak terkena dampak yang terlalu besar, tapi juga berusaha seperti negara-negara Eropa lainnya berusaha bangkit kembali dari dampak Perang Dunia itu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Ratu Elizabeth sebagai pemimpin muda saat itu, dan beliau berhasil di sini. Dan setelah itu juga walaupun peran beliau sebagai ratu itu tidak terlalu berpengaruh ya dalam jalannya pemerintahan di Inggris, tapi peran beliau dan kedudukan beliau sebagai kepala negara itu juga terus mempengaruhi keberhasilan Inggris. Selama 70 tahun memiliki citra relatif baik, walaupun juga ada beberapa masalah yang membuat citra Inggris itu juga sempat jatuh atau buruk ya, tapi bisa diperbaiki atau dikembalikan menjadi baik lagi juga karena ada sosok dari Ratu Elizabeth ini. Ya, itu dia menariknya, karena sistem monarki Britania Raya masih berdiri tegak hingga saat ini, dan dalam sejarah panjangnya ya banyak terlibat dalam kolonialisme, dan ini yang menjadi cikal bakal lahirnya negara-negara persemakmuran. Tidak sedikit analisis yang mengatakan bahwa mangkatnya Ratu Elizabeth II ini akan menandai sesuatu yang akan menjadi gejolak di negara persemakmuran. Menurut Anda, apakah ini mungkin terjadi? Kemungkinan itu ada, karena kan perkembangan di dunia ini kan juga berubah ya Mas, selama 70 tahun lah selama beliau merintah sampai sekarang.
Terlebih juga kita kan melihat beberapa tahun lalu, misalnya Inggris itu kan keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Itu kan juga sesuatu yang Betul. sebetulnya mengagetkan ya, di mana proses integrasi Eropa itu memang didukung oleh Inggris, tapi ternyata Inggris juga ternyata nggak setuju gitu pada akhirnya dan memilih untuk berinteraksi dengan Uni Eropa dengan cara yang lain. Tetapi kita juga melihat bahwa keterlibatan Inggris dalam integrasi Eropa dalam hal ini ya, itu juga membawa keuntungan bagi negara persemakmuran. Kenapa? Ya karena adanya Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa saat itu juga kemudian berimbas positif pada kemajuan dari negara-negara persemakmuran itu, karena mereka misalnya untuk menikmati fasilitas yang diberikan kepada Inggris oleh negara-negara atau Uni Eropa secara kelompok gitu kan. Okay. Nah itu juga akhirnya ketika kemudian Inggris keluar, ya negara-negara tersebut sebagian itu juga terkena dampaknya, gitu. Dan itu yang barangkali juga bisa menjadi menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa negara tersebut jadi akhirnya memiliki sikap berbeda, gitu kan, terhadap Inggris dan juga terhadap masa depan Inggris setelah meninggalnya Ratu Elizabeth. Saya kira gitu. Iya, Mbak Mita, Ya. kalau kita lihat ya pengaruh dari kerajaan Britania Raya ini nampaknya memang begitu kuat, dan bagaimana juga tribut yang diberikan oleh rakyatnya kepada pemimpinnya ini juga begitu luar biasa. Ini sistem yang berdiri tegak di era modern saat ini kalau kita bisa percakapan, kalau kita bisa perbincangkan begitu ya. Menurut Mbak Mita, apa yang membuat sistem ini berjalan dengan kokoh? Terlepas dari bahwa kita tahu ada skandal yang terdengar isu-isunya di dalam keluarga kerajaan, terlepas bahwa ada anggaran dan expenses, biaya-biaya yang dianggap bahwa tidak perlu, dan kemewahan-kemewahan yang dianggap menyakiti rakyat di Britania Raya. Kalau saya melihatnya karena terlepas tadi dari ada juga masalah ya dalam sistem kerajaan monarki Inggris ini, tapi mereka juga berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, gitu kan. Dalam hal ini misalnya jaminan kesehatan misalnya itu juga dinikmati oleh rakyat dan juga oleh para pendatang. Itu yang dirasakan oleh rakyat. Kemudian juga misalnya yang terakhir lah kalau kita boleh flashback itu kan Brexit itu kan juga kenapa salah satunya karena adanya masalah migran kan yang datang ke Inggris gitu. Dan itu yang kemudian saat itu berusaha dihambat oleh pemimpin atau kepala pemerintahan Inggris saat itu. Jadi kenapa ya, karena rakyat Inggris tidak mau gitu negaranya itu menjadi salah satu tujuan utama para migran dari luar Inggris, karena mereka ingin supaya terlindungi gitu. Nah itu yang dirasakan oleh rakyat. Jadi sistem kerajaan atau monarki Inggris ini memang bisa bertahan ya karena memang berusaha untuk memberikan yang baik bagi rakyat gitu. Tapi kalau seandainya ini nanti jadi tidak ada atau dihapus, ya kan akan jadi gejolak dan apakah rakyat siap untuk menerima itu? Walaupun juga barangkali ada rakyat yang mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap sistem kerajaan yang ada, tapi balik lagi ketika kalau memang itu nanti nggak ada, siap apa tidak gitu mereka menghadapinya gitu. Oke. Mbak Mita, kita lanjutkan nanti perbincangan ini usai jeda ya. Kita harus break sejenak.